D2 장비 체크해. 대장님, 불가 상태입니다. 지금 엔진이 전부 가동. The Silent Sea, film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang kondisi bumi di tahun 2075 yang sedang mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah Korea Selatan mengirim tim khusus beranggotakan 11 orang untuk menuju ke sebuah pangkalan yang berada di bulan. Lantas, apakah ke-11 orang ini bisa menyelesaikan misi dan kembali dengan selamat? Yuk langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan kondisi bumi saat itu, di mana suhu bumi meningkat drastis dan menyebabkan sumber air bersih perlahan menghilang. Bahkan di berbagai TV nasional juga mengabarkan jika dalam waktu 10 tahun ke depan sumber air akan turun sampai 40%. Dan dampak itu semua semakin memburuk akibat pasokan air telah tercampur dengan beberapa bakteri, sehingga angka kematian terus melonjak drastis. Bahkan pemerintah juga menerapkan sistem pembagian air berdasarkan tingkat ekonomi serta jabatan mereka. Semisal masyarakat biasa akan memperoleh air yang jauh lebih sedikit dibanding beberapa orang yang mempunyai jabatan. Hal itu ditandai dengan kartu yang mereka miliki masing-masing. Kebijakan itu dianggap diskriminatif dan menyebabkan demo besar-besaran di sejumlah wilayah. Scene berpindah di mana diperlihatkan Kim Jae-sun bersama dengan asistennya menemui seorang astrobiologi bernama Sung Jian. Di sini mereka berdua menawarkannya untuk melakukan suatu misi penting. Namun Jian yang sudah beralih menjadi astrobiologi ini menolak tawaran tersebut. Tapi di sini Kim terus merayu Jian untuk mengikuti misi tersebut. Bahkan dia juga mengatakan kalau sebenarnya mereka akan melakukan sebuah misi menuju pangkalan yang berada di bulan. Mendengar perkataan itu, sontak Jian teringat akan kematian kakaknya beberapa tahun silam dengan misi yang sama. Keesokan harinya, di kantor Space Aeronautic Administration, terlihat Jian yang sedang berada di sebuah ruangan yang digunakan untuk mengenang 117 anggota kru yang tewas 5 tahun yang lalu di pangkalan Balhae. Di sana, Jian bertemu dengan Kapten Han yang akan menjadi pemimpin misi kali ini. Selain mereka berdua, ada beberapa orang yang akan ikut ke pangkalan Balhae. Di antaranya ada Letnan Ryo Tae-suk, Gong Soo-cha, Kim Hae-sun, Dr. Hong, Pak Huang, Ketua Gong, Iwan, dan Itu. Setelah itu, semua anggota dikumpulkan untuk mendengarkan misi apa yang akan mereka lakukan di sana. Jae-sun menjelaskan setelah mereka sampai di bulan, seluruh anggota segera pergi ke pangkalan Balhae untuk mencari sebuah sampel yang sangat penting. Dan mereka semua hanya diberi waktu sekitar 24 jam untuk menyelesaikan misi itu. Sampel yang akan mereka ambil itu terletak di sebuah kapsul yang didesain khusus untuk mempertahankan suhu yang sangat rendah. Jadi mereka semua harus memastikan bahwa sampel itu dalam keadaan suhu rendah saat dibawa kembali ke bumi. Merasa info itu masih kurang, Jian pun menanyakan isi dari sampel itu hingga harus mengorbankan ratusan orang untuk mendapatkannya. Namun pimpinan SAA yang bernama Dr. Choi tetap mengaku kalau pihak mereka juga kekurangan detail informasi mengenai misi itu, sehingga ia tak dapat menjelaskan ke mereka semua dengan jelas. Singkat cerita, hari keberangkatan pun tiba. Tepat sebelum keberangkatan, seorang co-pilot bernama Lee Gi-soo tiba-tiba diikutsertakan dalam misi tersebut. Jadi kini anggota misi itu bertambah 1 orang lagi. Dan setelah mereka semua siap, hitungan mundur peluncuran pun dimulai. Di tengah-tengah perjalanan, seluruh anggota membahas tentang Pak Huang, satu-satunya kru yang pernah pergi ke pangkalan Balhae. Namun di sini, Pak Huang hanya terdiam dan tak menanggapi perkataan anggota kru. Di tengah perjalanan, roket yang mereka tumpangi bergetar cukup hebat. Ternyata guncangan itu akibat baut sekrup yang terlepas dari dudukannya dan membuat roket tersebut hilang kendali. Kapten lalu meminta pilot dan co-pilot untuk segera melakukan pendaratan darurat demi keselamatan semua anggotanya. Semua anggota pun diminta untuk bersiap-siap karena roket mereka akan menghantam bebatuan di bulan. Akibat pendaratan itu, salah seorang kru yaitu Pak Huang mengalami cedera yang cukup parah di bagian rusuknya. Setelahnya, mereka semua menggunakan perlengkapan khusus di luar angkasa untuk keluar dari roket itu.
Namun ketika mereka akan keluar, tiba-tiba roket itu bergerak dan ternyata mereka semua berhenti di ujung dari bulan itu. Seluruh anggota berpindah ke buritan belakang agar mereka tak terjatuh ke dasar jurang tersebut. Setelah kapal mulai stabil, tiba-tiba lubang besar akibat hantaman tadi menyedot Jian keluar dari roket tersebut. Tapi untungnya Kapten Yunje berhasil menyelamatkannya. Hingga pada akhirnya mereka semua berhasil keluar dari roket dengan keadaan selamat. Namun sayangnya roket mereka malah terjatuh ke dasar jurang. Dengan sisa oksigennya cukup menipis, mereka semua harus berjalan sejauh 7,6 km untuk sampai di pangkalan Balhe, agar nanti mereka bisa menghubungi pusat kendali dan meminta bantuan. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka sampai di pangkalan Balhe. Di sini, Pak Huang merasa tak sanggup lagi karena luka dalam tubuhnya cukup parah. Di detik-detik akhir, Pak Huang juga sempat berpesan pada mereka semua tentang rahasia dari pangkalan itu. Tapi belum sempat menjelaskan secara detail, Pak Huang pun akhirnya tewas. Setelah sampai di pangkalan itu, mereka semua langsung melakukan pengisian daya oksigen di baju mereka masing-masing. Scene beralih ke flashback sebelum keberangkatan anggota kru ke pangkalan Balhe. Karena masih terlalu banyak kejanggalan dari misi tersebut, Jian menyempatkan waktu untuk menyelidiki beberapa hal-hal yang penting dan membuka beberapa dokumen peninggalan kakaknya. Setelah mencoba membuka file-file tersebut, Jian menemukan sebuah perintah yang bertuliskan temukan Luna. Serta ia juga membuat sketsa dari pangkalan Balhe berdasarkan penjelasan dari Pak Huang. Jadi sebelum keberangkatannya, ia sudah sedikit tahu tentang beberapa ruangan-ruangan yang berada di pangkalan tersebut. Setelah pengisian oksigen, seluruh kru mulai bergerak menyusuri lorong-lorong yang berada di pangkalan itu. Mereka semua berharap bisa segera menghubungi pusat kendali yang berada di bumi untuk mendapatkan bantuan. Di tengah perjalanan, mereka sempat menemukan mayat seorang laki-laki. Setelah di-scan, ternyata mayat itu adalah seorang prajurit bayaran yang kemungkinan ia juga ditugaskan untuk mengambil sampel itu. Namun, menurut pengamatan Dr. Hong, tubuh laki-laki itu menunjukkan tanda-tanda kematian akibat tenggelam. Padahal tidak mungkin ada manusia yang mungkin saja tenggelam di luar angkasa. Setelah mengamati mayat itu, mereka mulai melanjutkan perjalanannya kembali. Di sini, mereka semua terkejut karena level radiasi di dalam pangkalan sejauh ini terlihat normal. Padahal pemerintah mengatakan jika kegagalan anggota kru terdahulu akibat mengalami kebocoran radiasi. Di sini, mereka semua sempat berdebat perihal isu kematian dari para anggota terdahulunya. Lalu, Jian menyarankan jika mereka semua harus melakukan sebuah tindakan otopsi di mayat sebelumnya agar mereka mengetahui kematian karena radiasi atau karena hal lain. Namun, sang kapten menolak gagasan karena prioritas mereka adalah mengambil sampel dan segera pergi ke bumi dengan selamat. Singkat cerita, mereka sampai di ruang pusat kendali dari pangkalan tersebut. Mereka lalu mengaktifkan semua sistem di dalam pangkalan itu, dan ternyata semua sistem yang berada di sana sejauh ini terpantau baik-baik saja. Tidak ada masalah sama sekali seperti yang disebutkan pemerintah. Oleh sebab itu, Jian terus mendesak si kapten agar segera melakukan investigasi atas kematian kru yang terdahulu. Kapten lalu membagi mereka menjadi 3 tim untuk mencari sampel di 3 tempat yang berbeda. Dr. Hong itu dan kapten akan pergi ke tempat penyimpanan yang pertama. Taisu, Sun, Chu-chan, dan Iwan akan pergi ke penyimpanan kedua. Sementara Ketua Gong, Dr. Jian, dan Gisu akan pergi ke penyimpanan ketiga. Sebelum berpencar, Jian mengingatkan pada seluruh anggotanya kalau sampel yang aman itu adalah sampel yang ditandai dengan warna hijau. Setelah itu, mereka semua berpencar untuk mencari sampel tersebut. Kemudian, tim pertama menemui kendala yaitu pintu yang di hadapan mereka tak bisa dibuka dan harus mereka buka pintu itu dengan cara paksa. Setelah pintu itu perlahan terbuka, mereka semua terkejut karena di balik pintu itu ternyata dipenuhi dengan mayat-mayat manusia. Sama seperti sebelumnya, beberapa mayat di sana juga memiliki ciri yang sama, yaitu tewas karena tenggelam. Di tim 3, Jian mendapati sebuah lorong yang mengarah ke suatu tempat yang berada di bawahnya. Di sini, ia mencoba mengingat perkataan dari Pak Huang mengenai Luna. Pak Huang mengatakan kalau Luna itu adalah sebuah tempat penyimpanan beberapa data-data penting di pangkalan Balhe. Singkat cerita, tim 1 dan 2 akhirnya berhasil memasuki tempat penyimpanan. Di sana, mereka melihat tak ada satupun sampel yang masih tersisa. Keadaan yang sangat kacau menunjukkan kalau sebelum mereka ada begitu banyak orang yang sudah lebih dulu menggeledah tempat tersebut.
Namun, di tempat penyimpanan 2, Suchan melihat seseorang yang sedang memegang sebuah sampel berwarna hijau. Ia pun perlahan-lahan mulai mengambil sampel tersebut. Namun, saat mengambil sampel itu, ia tak sengaja menindih tubuh si mayat sehingga cairan yang berada di tubuhnya masuk ke dalam tubuh Suchan melalui matanya. 왜? 뭐가 죄송해? 잠깐만. 있어? Sementara di tempat penyimpanan 3, Gisu mendeteksi langkah seorang yang terlihat berjalan seorang diri. Ketua Gong yang melihat itu langsung bergegas untuk mengecek lokasi tersebut. Sementara Jian dan Gisu meminta untuk menunggu di sana. Saat Ketua Gong sudah pergi, Gisu menyuruh Jian untuk pergi mengecek lorong bawah tanah yang sebelumnya ia lihat. Ia berharap Jian menemukan sesuatu di sana yang mungkin bisa membantu mereka. Setelah itu, Gisu mencoba memasuki ruang penyimpanan 3 seorang diri. Saat sedang mencari sampel, tiba-tiba senternya terjatuh ke bawah meja. Lalu ketika ia akan mengambil senternya, tiba-tiba sesuatu menyentuh tangannya dan membuat Gisu sangat terkejut. Namun di sini Gisu tak menyerah. Ia mencoba masuk ke dalam meja dan menemukan sebuah sampel berwarna hijau di sana. Di waktu yang sama, Jian mengurungkan niatnya untuk masuk ke lorong itu dan segera kembali ke ruangan penyimpanan ketiga. Di tempat lain, setelah Suchan terkena cairan tadi, Suchan menjadi aneh dengan tatapan kosong. Terlihat juga telinga Suchan mengeluarkan sebuah cairan seperti air.